Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan akhlak bagi peserta didik menurut pemikiran Prof. Dr. Hamka. Pendidikan akhlak pada masa sekarang ini sangat memprihatinkan dan terpuruk. Hal ini bukti banyak terjadinya perilaku-perilaku yang melanggar asusila, yang menimbulkan kekacauan bagi dirinya sendiri pribadi maupun keresahan masyarakat pada umumnya. Hal ini juga diwujudkan oleh adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi modern, sehingga nilai-nilai akhlak terabaikan begitu saja. Karena kurangnya penanaman, pengamalan, pembelajaran akhlak tersebut, budaya luar yang negatif mudah terserap tanpa ada filter yang cukup kuat. Gaya hidup modern yang tidak didasari akhlak atau pekerti cepat ditiru. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pendidikan akhlak bagi peserta didik menurut pemikiran Dr. Hamka. Penelitian yang penulis lakukan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pendidikan akhlak dan memberikan sumbangsi karya ilmiah yang bermanfaat untuk dipersembahkan kepada para pembaca dan umumnya bagi para penulis khususnya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian library research atau penelitian perpustakaan yang khusus mengkaji suatu masalah untuk memperoleh data dalam primer atau pokok dan sekunder menunjuk atau mendukung data sekunder. Sumber primer dalam penulisan ini adalah karya atau tulisan ahli Hamka, yaitu Lembaga Budi, Lembaga Hidup, Falsafah Hidup, Tafsir Al-Azhar, dan Pengajaran Agama Islam. Adapun sumber sekunder dalam menggunakan konten analisis atau analisis isi, yaitu analisis isi dalam penelitian ini untuk menganalisis makna yang terkandung dalam konsep pendidikan akhlak bagi peserta didik berdasarkan para pemikiran Prof. Dr. Hamka. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan akhlak menurut pemikiran Hamka mencakup pembahasan tentang yang pertama, pengertian pendidikan akhlak, yang kedua, sumber akhlak, yang ketiga, pendidikan bagi pendidikan akhlak, yang keempat, metode dan strategi pendidikan akhlak, 5, akhlak peserta didik dalam menuntut ilmu, 6, materi pendidikan akhlak. Adapun pengertian akhlak, pada kata pendidikan akhlak berasal dari dua suku kata, yaitu pendidikan dan akhlak. Masing-masing berkaitan. Perkataan tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang RI atau Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran dan peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dirinya untuk masyarakat. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si pendidik menuju terbentuk kepribadian yang utama. Pendidikan dilihat dari istilah bahasa Arab, maka mencakup sebagai pengertian antara lain tarbiyah, tahzib, ta'lim, ta'dib, siasat, mawaiz, adat ta'awud, dan tadrib. Sedangkan untuk istilah tarbiyah, tahzib, dan tadrib sering dikonotasikan sebagai pendidikan. Ta'lim sering diartikan pengajaran, siasat diartikan siasat, pemerintahan, politik, dan pengaturan, muwaiz diartikan pengajaran dan peringatan, ada ta'awud diartikan pembiasaan, dan tadrib diartikan pelatihan. Istilah itu dipergunakan oleh beberapa ilmuwan sebagaimana Ibnu Miskawah dalam bukunya berjudul Tahzibul Akhlaq
Ibnu Sina memberikan judul salah satu buku kitab As-Siyasat. Ibnu Al-Jazar Al-Qayrawani memberikan judul salah satu bukunya berjudul Siyasat Al-Sibyan wa Tadribuhum. Dan Burhan Al-Islami Al-Zurmuji memberikan judul salah satunya karyanya Ta'lim Al-Muta'allim, Tarik At-Ta'allum. Perbedaan ini tidak menjadikan penghalang bagi para ahli, tidak mempersoalkan pengguna istilah di sini, karena pada dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan awal. Bahkan pendidikan merupakan suatu proses menyiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih baik. Secara istilah, takbir, ta'dib, dan ta'lim memiliki perbedaan satu sama lain dari segi penekanan. Namun, apabila ditilik dari segi unsur kandungan, terdapat berkaitan kandungan yang saling mengikat satu sama lain. Ini hal memelihara dan mendidik anak. Ta'dib lebih menekankan kepada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik. Sedangkan pada at-tarbiyah fokuskan pada bimbingan anak supaya berdaya dan tubuh kelengkapan dasarnya dapat berkembang secara sempurna. Sedangkan kata at-ta'lim titik tekannya pada penyampaian ilmu pengetahuan yang benar, pemahaman pengertian tanggung jawab, dan pemahaman amanah pada anak. Dari pemaparan ketiga istilah, maka terlihatlah bahwa proses taklim mempunyai cakupan yang lebih luas dan sifatnya lebih umum dibandingkan dengan proses tarbiyah dan ta'dib. Pendek kata pendidikan telah didefinisikan oleh banyak kalangan sesuai dengan disiplin ilmu dipelajari. Namun pada dasarnya semua pandangan yang berbeda itu bertemu dalam suatu kesimpulan awal. Bahkan pendidikan merupakan suatu proses penyimpanan generasi muda, menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya lebih efisien. Apabila istilah pendidikan dikaitkan dengan Islam, maka para ulama Islam memiliki pandangan yang lebih, sebagaimana pandangan Muhammad Yusuf Al-Qaradawi memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hati, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilan. Karena itu pendidikan Islam menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatan, manis dan pahitnya. Tokoh lain seperti Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum Islam menuju ke bentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam. Melihat dari pandangan di atas atau yang telah diungkapkan beberapa ilmuwan Muslim, maka kita perlu mengkaji kembali sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW. Proses penanaman akidah dan pembiasaan perilaku sesuai dengan ketentuan Islam kepada kaum Quraisy berlangsung secara bertahap yang membutuhkan kegigihan dan kesabaran. Rasulullah SAW yang ditransformasikan pada pembimbingan, pemberian motivasi, penanaman nilai, dan menciptakan kondisi yang lebih baik. Kemudian dapat merubah tatapan bangsa Arab secara keseluruhan. Mungkin demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.